Dewa Perang Ye Shikai. Bab 511. Su Qingyu sangat tidak rela dalam hatinya. Semua orang di Yanjing tahu tentang perilaku bejat Wang Hai, belum lagi Su Qingyu yang sekarang sudah menikah. Perilaku ini juga akan membuat Ye Shikai tidak senang. Secara logika, dia seharusnya tidak menerima permintaan Wang Qian. Tapi sekarang, Wang Qian telah menyatakan sikapnya dengan jelas. Lebih tepatnya, dia sudah mengungkapkan maksudnya, dan dia memaksa Su Qingyu untuk mengungkapkan maksudnya. Wang Qian jelas-jelas mengatakan hal ini kepada Su Qingyu untuk memanfaatkan keluarga Wang guna menarik perhatiannya. Terus terang, dia menggunakan keluarga Wang untuk menekannya. Kata-kata Wang Qian awalnya merupakan permintaan yang tidak menguntungkan, tetapi sekarang, permintaan itu berbalik dan membuat Su Qingyu pasif. Sungguh langkah yang bagus untuk membalikkan keadaan. Su Qingyu mempertimbangkan untung ruginya dan akhirnya memutuskan untuk setuju. Pertama, dari sudut pandang seorang pengusaha, menolak orang lain secara gegabah sama saja dengan memutus diri sendiri, apalagi terhadap raksasa seperti keluarga Wang. Kedua, Wang Hai dan Su Qingyu keduanya adalah tokoh terkenal. Diharapkan betapapun bejatnya Wang Hai, dia hanya akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ketiga, dari sudut pandang optimis, jika mereka berteman dengan Wang Hai, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Tianya Group. Terutama poin ketiga, yang bagus untuk kelompok. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Terlebih lagi, Su Qingyu hanya menyetujuinya sementara, dan belum ada tanggal spesifiknya. Paling buruknya, dia bisa menundanya sampai Ye Shikai kembali. Itu tidak bisa lebih baik lagi. Wang Qian tersenyum tipis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Su atas nama saudara saya. Sama-sama, Nona Wang. Nada bicara Su Qingyu terdengar sedikit tidak berdaya. Awalnya dia mengira Wang Qian datang untuk membicarakan bisnis, tetapi ternyata tujuannya adalah seperti ini. Wang Qian keluar dari Tianya Group, masuk ke mobil, dengan elegan mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. Halo, saudari. Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain, dengan nada penuh harapan dan kecemasan. Dia setuju. Wang Qian berkata dengan ringan. Haha, benarkah? Bagus sekali, terima kasih, kakak. Benar saja, pria di ujung telepon itu adalah Wang Hai, yang selalu mendambakan Su Qingyu. Wang Qian mendengus dan langsung menutup telepon. Ding ling ling. Hanya beberapa detik setelah Wang Qian menutup telepon, telepon selulernya berdering lagi. Ketika dia mengangkat telepon, ekspresinya sedikit berubah. Tunggu di luar mobil. Wang Qian berkata kepada pengemudi di kursi pengemudi. Ya, Nona. Halo, Nona Wang, saya dengar Anda kembali ke Yanjing, benarkah? Suara seorang wanita datang dari ujung telepon yang lain. Saya baru saja kembali baru-baru ini. Wang Qian berkata ringan, tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Haha, kepala keluarga mendengar bahwa Anda kembali dan secara khusus mengadakan perjamuan untuk menyambut Anda. Saya ingin tahu apakah itu cocok untuk Nona Wang. Oh, terima kasih banyak atas kebaikanmu, Nona Chen. Aku pasti tidak akan menolak. Sudut mulut Wang Qian sedikit terangkat, dan senyum yang nyaris tak terlihat muncul di wajahnya. Baiklah kalau begitu. Kepala keluarga akan menunggu Nona Wang di Hotel Suksi pada pukul 7 malam. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang di ujung telepon menutup telepon. Saat malam tiba, kota Yanjing kembali ramai dan orang-orang memulai kehidupan malam mereka. Namun malam ini, Hotel Suksi yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Di ruang konferensi terbesar hotel itu, seorang wanita dengan gaun kasa merah muda panjang duduk dengan anggun di tengah. Wajah cantiknya bagaikan peri, dengan sedikit kesan kabur. Tuan, Nona Wang ada di sini. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari luar pintu. Datang. Wanita itu memainkan pot tanaman di atas meja, mengambil gunting kecil, dan memangkas bunga-bunga dengan elegan. Nona Chen memang orang yang santai dan elegan. Wang Qian berjalan perlahan dan memperhatikan dengan saksama wanita di depannya yang tengah berkonsentrasi memangkas bunga. Tidak, aku hanya bermain-main saja. Wanita itu melambaikan tangannya, dan kedua pelayan di sampingnya segera memindahkan tanaman pot itu. Kamu memesan seluruh hotel untukku. Nona Chen benar-benar menghabiskan banyak uang. Wang Qian tersenyum tipis, mengangkat gelas anggur merah di atas meja, dan menyesapnya. Hanya 1 juta. Layak untuk menyambut Nona Wang. Wanita itu tersenyum dan mendorong makanan penutup di depannya ke Wang Qian. Keduanya saling berpandangan selama beberapa detik lalu tertawa bersamaan. Haha, Chen Yuxin,
Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, jadi tidak perlu bersikap klise seperti itu. Ya, Wang Qian, terakhir kali kita bertemu, kita masih di luar negeri. Wanita berbaju merah muda itu menoleh sedikit dan bersandar malas di kursi. Ya, dia adalah Chen Yuxin. Dulu, aku memutuskan untuk berkembang di luar negeri, tetapi kamu mengorbankan masa depanmu yang cerah dan bersikeras untuk kembali ke Tiongkok. Setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kamu telah menjadi kepala keluarga Chen. Sungguh mengesankan. Aku kembali saat itu karena suatu alasan, tapi sekarang kamu juga kembali. Chen Yuxin tersenyum tipis, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Saya dengar Anda pergi ke Tianya Group hari ini. Kamu juga tahu ini. Alis Wang Qian berkedut sedikit, dan dia perlahan meletakkan gelas anggur merah di tangannya. Ini tentang Su Qingying. Chen Yuxin mengangkat sudut mulutnya sedikit. Aku tidak tertarik padanya. Tentu saja aku punya tujuanku sendiri. Kebetulan sekali. Sebenarnya aku juga tidak tertarik padanya, tapi aku juga punya tujuan sendiri. Chen Yuxin tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku tahu kalau kakakmu menyukai Su Qingyu, kan? Sifat alami seorang pria sejati adalah makan dan berhubungan seks. Tapi ku dengar dia akan menikah. Aku ingin tahu apakah kakakmu tahu berita itu. Chen Yuxin tampaknya sedang menggoda, tetapi dengan nada sarkastis. Su Qingyu hanyalah seorang pengusaha wanita. Nilai grup Tianya paling banyak hanya 20 hingga 30 miliar. Saya rasa tidak sulit untuk berurusan dengannya. Wang Qian mencibir. Wang Group adalah grup besar teratas di Yanjing, yang melibatkan berbagai bidang dan industri, dan nilai pasarnya telah mencapai ratusan miliar. Dibandingkan dengannya, Tianya Group memang tidak ada apa-apanya. Wang Qian, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan kita saling mengenal dengan baik, jadi jangan gunakan kata sandi. Chen Yuxin berdiri dan berkata dengan ringan, aku tahu kamu bukan tipe orang yang akan mengabdikan dirimu tanpa pamrih kepada saudaramu. Jangan ganggu kamu untuk menebak apa yang kulakukan. Wang Qian berdiri dengan marah dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu tidak ingin menjadi kepala keluarga Wang? Sebuah kalimat terdengar di telinganya. Wang Qian berhenti dan berbalik lagi. Karena kamu ingin mendengarkan, mengapa tidak duduk dan mengobrol perlahan? Chen Yuxin sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu melangkah maju dan menekan bahu Wang Qian, memintanya untuk duduk kembali di kursinya, lalu menuangkan segelas anggur merah untuknya secara langsung. Chen Yuxin sangat mengenal Wang Qian. Dia adalah orang yang ambisius, dan kepala keluarga tidak hanya merupakan pusat kekuatan tetapi juga simbol kekuasaan, terutama bagi keluarga besar seperti keluarga Wang. Wang Qian berkembang baik di luar negeri, jadi mengapa dia tiba-tiba kembali ke Tiongkok? Chen Yuxin mengetahui hal itu dengan baik, namun dia tidak menunjukkannya. Bab 512. Di luar Hotel Zuxi, ada penjaga keamanan di mana-mana. Lobi kosong kecuali staf meja depan, membuatnya tampak agak sepi. Di ruang konferensi hotel, dua wanita sedang mendiskusikan hal-hal penting. Wang Qian menggigit bibirnya sedikit, dan lengannya sedikit gemetar. Ini adalah tanda pergulatan batin. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dikatakan Chen Yuxin kepadanya kecuali Wang Qian sendiri. Wang Qian, lihat ini. Chen Yuxin menyerahkan dokumen dengan senyum tipis di wajahnya. Hei, kenapa kamu melakukan ini? Wang Qian melihat dokumen itu, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan berdiri dengan tiba-tiba. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Chen Yuxin tersenyum tipis dan meminum anggur merah di depannya. Apa hubunganmu dengan Su Qingyu? Wang Qian menatap mata Chen Yuxin dengan wajah serius. Anda melakukan ini untuk menghancurkan Tianya Group sepenuhnya. Aku sudah bercerita tentang hubunganku dengannya. Kau tidak perlu tahu. Chen Yuxin mendengus dingin, dengan sedikit kesan kejam di matanya. Asalkan Anda membantu saya melakukan ini, saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Apakah menurutmu Su Qingyu begitu mudah diajak bekerja sama? Menurut informasi yang kuterima, dia tidak hanya mengendalikan grup Tianya. Wang Qian berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, dia juga memegang 30% saham Gang Chengwu Group. Sebagai salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Hong Kong, saham Wu sebesar 30% memiliki nilai pasar yang sebanding dengan jumlah uang yang dimilikinya. Anda, Chen Yuxin, pasti tahu itu. Wang Qian sedikit sarkastis. Dalam perang bisnis, memiliki banyak uang tidak berarti memiliki kartu truf yang besar. Terdapat pengendalian bersama antara kekuatan. Hanya dengan mengetahui cara menggunakan momentum, seseorang dapat menjadi tak terkalahkan. Ada juga subteks dalam kata-kata Wang Qian.
Mengapa Su Qingyu bisa memiliki begitu banyak saham? Pasti ada guru di belakangnya. Tanpa dia, Su Qingyu bahkan sudah kehilangan grup Tianya sejak lama. Chen Yuxin bergumam, suaranya begitu lembut sehingga Wang Qian tidak mendengarnya. Singkatnya, saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Wang Qian berkata dengan tegas. Jangan khawatir, kamu bisa kembali dan memikirkannya perlahan. Kalau begitu, ayo makan dulu. Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan para pelayan membawa hidangan ke meja satu persatu. Tidak perlu, aku pergi dulu. Makanlah dengan santai. Wang Qian berbalik dan meninggalkan ruangan. Tidak. Atlantis, reruntuhan. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Seni Raja Ilahi, jiwa kekuatan ilahi. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara gemuruh. Roda bulan tergantung tinggi di udara, terus-menerus memancarkan sinar perak, yang sebenarnya menghalangi Zeus untuk mendekat. Pada saat ini, Jiqian telah kehilangan ketenangannya yang biasa, dan ada kemarahan yang jelas di matanya. Zeus dan Huli hampir membunuh Ye Shikai, dan Jiqian ingin segera membunuh mereka. Semua raksasa, serang segera. Wajah Huli berubah drastis. Jiqian dan yang lainnya keluar dari makam, yang berarti mereka telah memperoleh elemen tanah. Huli panik dan mengutuk Zeus dalam hatinya. Jika dia tidak ragu-ragu dan melewatkan kesempatan bertarung, Ye Shikai pasti sudah mati sejak lama. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Athena menebas dengan pedangnya, langsung membelah seekor binatang raksasa menjadi dua. Dengan tatapan tajam, Athena menancapkan pedang raksasa itu ke tanah, perlahan membuka kedua lengannya, lalu dari elemen api di tangan kirinya menyembur bola api yang kemudian melingkari makhluk raksasa di tengahnya. Di tangan kanannya, sumber energi berwarna coklat kuning tertinggal di telapak tangannya. Ini adalah elemen tanah. Ye Shikai mendesah dalam hatinya. Dia akhirnya mendapatkan keempat elemen. Brengsek. Tiba-tiba sebuah paku batu menyembul dari tanah dan langsung menusuk seekor binatang raksasa. Garuk, gores, gores. Segera setelah itu, banyak duri batu yang panjang dan tajam muncul dari tanah seperti rebung setelah hujan musim semi, menusuk binatang raksasa itu dari bawah ke atas. Elemen api menjebak binatang-binatang raksasa, bersiap untuk pembunuhan massal oleh elemen tanah. Penggunaan keempat elemen oleh Athena sangat matang, yang membuat Ye Shikai memandangnya dengan kagum. Sialan, mundur, semuanya mundur. Huli sangat marah saat melihat perubahan itu hingga dia hampir muntah darah. Akan tetapi, dia belum kehilangan akalnya untuk saat ini. Dengan keakrabannya dengan mausolem itu, Ye Shikai pasti tidak bisa membunuhnya. Sebelum pergi, dia menatap Zeus dengan tajam. Zeus, ayo pergi juga. Melihat hal itu, Aphrodite tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Ini. Oke. Zeus mengayunkan pedang Raja Dewa, dan aliran energi pedang memotong semua ujung paku batu. Kedua pria itu menginjak tumpukan batu, berubah menjadi dua bayangan hitam dan pergi. Jangan lari. Athena hendak mengejarnya ketika sebuah tangan tiba-tiba mencekal lengannya. Jangan. Kejar aku. Athena menoleh dan membuatnya takut dengan wajah pucatnya. Hades, kamu baik-baik saja. Athena menjatuhkan Ye Shikai ke tanah. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat dan keringat dingin membasahi dahinya, seolah-olah dia terluka parah. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Jiqian bergegas menghampiri seperti orang gila dan memeluk Ye Shikai dalam pelukannya. Cahaya perak redup keluar dari tongkat permata itu dan menyinari wajahnya. Inilah vitalitas staf permata. Ah, sakit, sakit sekali. Ye Shikai tiba-tiba memegang kepalanya dan jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Itu kepribadian kedua. Dia menyerang balik lagi. Ah. Ye Shikai selalu sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia juga berteriak kesakitan. Dia merasakan seolah-olah jiwanya ditarik kuat-kuat oleh seseorang dan dia merasakan sakit luar biasa. Tunggu, tunggu. Jiqian memegang erat tangan Ye Shikai dengan satu tangan untuk memberinya dukungan. Tangan besar yang biasanya hangat kini menjadi sangat dingin. Dewi Bulan, bukankah bos hanya memiliki 10% kekuatan internalnya? Bagaimana kepribadian kedua bisa muncul lagi? Mimpi buruk dan lainnya sangat cemas. Mereka ingin maju dan membantu, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Oh tidak, segelnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Jiqian menyuntikkan aliran energi internal ke tubuh Ye Shikai. Setelah satu siklus, Jiqian jelas merasakan bahwa belenggu segel mulai mengendur, dan kekuatan internal yang kuat di bawahnya mulai bergerak. Jiqian, kau harus membunuhku.
Aku tidak bisa melawannya, kalau tidak, semuanya akan terlambat. Yesike berkata dengan nada kesakitan, wajahnya merah padam. Sekarang dia mengemis. Tidak, tidak, tunggu dulu. Jikian menangis dengan cemas. Semua orang bergegas maju dan memegang erat-erat kaki Yesike. Tiba-tiba, Jikian melemparkan dirinya ke pelukan Yesike. Jika kamu dikendalikan olehnya, aku bersedia dibunuh olehmu. Kamu, jangan memaksaku. Yesike berteriak kesakitan. Anggota tubuhnya mulai tak terkendali, tetapi kekuatannya begitu besar sehingga ia mampu perlahan-lahan menahan semua orang. Ngomong-ngomong, gunakanlah 4 elemen. Tiba-tiba, Jikian berdiri dan mengedipkan mata pada Wang Kai dan Athena. Haha, akhirnya aku keluar. Yesike mengayunkan tangannya dan menepis Nightmare dan Soul Destroyer. Begitu dia berdiri, 4 sinar cahaya muncul di depannya. Bab 513. Keempat elemen perlahan melayang di udara, berputar searah jarum jam, dan cahaya 4 warna menyinari semua orang. Energi yang sangat kuat. Saya merasa meridian saya terisi penuh. Di bawah cahaya yang bersinar, wajah semua orang mulai merona. Ini adalah perwujudan kekuatan internal yang melimpah. Keempat unsur tersebut mengandung energi alam. Dalam konsep Atlantis, air, api, tanah, dan udara merupakan 4 unsur paling dasar yang menyusun segala sesuatu di dunia. Energinya juga cepat diserap oleh semua orang bagaikan air pasang. Brengsek. Mata Yesike merah padam, dan meridiannya berubah menjadi biru kehitaman. Ini adalah tanda-tanda demonofilia. Jelaslah, kepribadian kedua telah menguasai tubuhnya lagi, dan demonofilia pun dilepaskan sekaligus. Tetapi pada saat ini, tubuh Yesike seperti terpenjara, tidak bisa bergerak. Keempat sinar cahaya itu bagaikan rantai yang mengikat anggota tubuhnya. Mata Yesike mulai memerah dan putih, kembali normal dalam sekejap, dan kembali ke keadaan ganasnya yang mengerikan di saat berikutnya. Demonofilia muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Keempat elemen tersebut memiliki efek penghambat pada energi demonofilia, dan jika kepribadian kedua tidak memiliki demonofilia, paling banter itu hanya kekuatan tempur Yesike sendiri, dan sudah pasti tidak sebanding dengan semua orang. Terlebih lagi, keempat elemen ada di tangan semua orang. Singkirkan benda itu dari jalanku. Lengan Yesike terentang, dan seluruh tubuhnya melayang di udara dalam bentuk besar. Dia menarik lengannya ke dadanya dengan kuat, dan tampak seperti dia sedang berjuang. Tidak bagus, dia akan menerobos batasan keempat elemen. Melihat ini, Jikian mendapat firasat buruk dan melambaikan tongkatnya, secara bertahap membentuk formasi cahaya bulan di udara. Bulan tergantung tinggi di langit, dan cahaya keperakan memancar darinya. Aku bukan orang yang lemah. Hancurkanlah aku. Yesike berusaha keras untuk menyilangkan lengannya di dadanya. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol dan pembuluh darahnya terasa seperti hendak meledak. Tiba-tiba dia meraung dan ledakan energi dilepaskan. Hah! Energi merah tua dilepaskan dari tubuh Yesike, menghalangi keempat sinar cahaya itu. Ledakan. Tabrakan kedua energi itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat di tengah kerumunan. Wajah semua orang membeku dan mereka samar-samar merasakan kematian. Brengsek. Gelombang kejut itu begitu kuat hingga menciptakan celah pada Moonlight Array milik Jikian. Moonlight Array, yang terdiri dari Moongate Array dan Falling Stars, adalah kartu truf Jikian dan pertahanan terkuat bagi semua orang. Namun, di depan gelombang kejut itu, bagaikan palu yang memecahkan kulit telur, dan celah besar langsung tercipta. Bulan di langit tiba-tiba redup. Tolong aku. Wajah Jikian berubah dan dia cepat melambaikan tongkat di tangannya. Cahaya perak yang dipancarkan dari permata itu perlahan diserap oleh roda bulan, dan celah perlindungan mulai perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Semua orang terbangun dari akibat gelombang kejut dan menyuntikkan energi ke roda bulan. Hampir sampai, bulan bersinar lagi, dan celah di pertahanan diperbaiki dengan cepat, hanya tersisa satu celah. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba bayangan hitam menyerbu dari celah itu. Semua orang terkejut. Orang itu adalah Yesike. Tidak bagus, bos sudah memulihkan semua kekuatan bertarungnya. Miehun segera menjadi gugup, dan yang paling menakutkan adalah kecanduan iblis Yesike telah kambuh. Butuh beberapa waktu baginya untuk menggunakan keempat elemen itu lagi, tapi... Ledakan. Bola cahaya merah tua menghantam cakram bulan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi.
Mereka hanya bisa menyaksikan bola cahaya merah itu menghancurkan cakram bulan menjadi berkeping-keping hanya dalam satu tarikan napas. Aku ingin tahu apa lagi yang dapat kamu lakukan. Ye-Shike tertawa dingin, tatapannya tertuju pada Jiqian. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Ini untukmu. Jiqian mengulurkan tangannya dan membagikan 4 elemen di tangannya kepada semua orang. Hati-hati. Athena berteriak dan menusukkan pedang raksasa di depan Jiqian. Ledakan. Ye-Shike muncul di depan Jiqian dalam sekejap dan langsung menghancurkan pedang emas raksasa itu dengan tinjunya yang keras. Athena merasakan nyeri di pergelangan tangannya dan sedikit mati rasa. Jantung semua orang berdebar kencang. Betapa besarnya kekuatannya. Jiqian tiba-tiba mundur selangkah, dan menggambar lingkaran di depan tubuhnya dengan tongkatnya, membentuk perisai pelindung. Dia menoleh dan menatap Athena. Ada ketakutan, rasa syukur, dan keterkejutan yang tersisa di matanya. Datang lagi. Ye-Shike maju selangkah. Targetnya adalah Jiqian di depannya. Tinju udara yang menghancurkan. Ye-Shike mengambil langkah cepat dan datang di depan Jiqian. Tinjunya menghantam perisai pelindung bagaikan batu yang menghantam kaca, dengan mudah menghancurkan perisai pelindung itu hingga berkeping-keping. Jiqian merasakan krisis dan tiba-tiba bergerak ke kiri, menghindari tangan besi yang mematikan. Ledakan. Tinju pemecah udara itu menghantam dinding batu di belakang Jiqian, dan benar-benar menerobos dinding batu yang berat dan tebal itu. Berdasarkan struktur makamnya, dinding batu di sini seharusnya merupakan dinding yang menahan beban, jadi sangat kokoh. Bahkan setelah kemarahan Wang Kai tadi, dia tidak menghancurkannya. Tapi sekarang, benda itu hancur oleh pukulan Ye-Shike, dan menampakkan makam di seberangnya. Kamu sangat beruntung, tetapi kamu tidak bisa menghindari pukulan ini. Ye-Shike berbalik, matanya merah, bahkan pupil hitamnya pun perlahan tenggelam dalam warna merah darah. Tinju pemecah langit. Ye-Shike mengumpulkan kekuatannya dan meninju lagi. Formasi cahaya bulan baru saja dihancurkan dan Jiqian terluka parah. Benar-benar keberuntungan belaka bahwa dia mampu menghindar tadi, tetapi kali ini. Biar aku saja. Wang Kai tiba-tiba menyerbu maju, dengan tombak dewa perang di dadanya, benar-benar menghalangi arah serangan tinju penghancur langit. Mulut Ye-Shike sedikit melengkung ke atas, dan yang ada di mata kepribadian kedua hanyalah niat membunuh, dan gangguan cinta iblis itu bahkan lebih tak berperasaan, membunuh tanpa pandang bulu. Wang Kai ada di sini hanya untuk mati. Ledakan. Wang Kai merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh batu besar. Rasanya menyakitkan dan pengap, membuatnya sulit bernapas. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dari sisi Ye-Shike, dan pedang emas tergantung di atas kepalanya. Mencari kematian. Ye-Shike mengangkat kakinya, mengubah arah di udara, dan menendang perut Athena tepat. Tubuhnya melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Dan kita. Pasukan penghancur jiwa mimpi buruk menyerang dari kiri dan kanan. Wajah Ye-Shike menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan datang begitu banyak orang yang tak kenal takut. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan mereka lagi, dia hanya bisa mundur. Ye-Shike berhenti dan menarik kembali tinju penghancur udara miliknya. Karena inersia, Wang Kai mundur lebih dari 10 meter dan akhirnya berhenti. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara dari dinding penahan beban yang dihancurkan Ye-Shike, dan kemudian dinding batu di sekitarnya mulai bergetar. Mungkinkah mausolem itu akan runtuh? Bab 514. Deni bulan, struktur makam bawah tanah sudah mulai runtuh. Athena melihat sekeliling dan melihat retakan kecil muncul di dinding batu. Dia langsung merasa gugup. Huli, arsitek dan ahli mekanik paling terkenal di Atlantis, merancang sebuah makam yang menempati seluruh bagian bawah tanah kota tersebut. Fakta bahwa skala sebesar itu dapat dipertahankan selama puluhan ribu tahun menunjukkan bahwa strukturnya sangat indah dan cerdik. Dilengkapi dengan mekanisme yang tak tertahankan, di mata raja, itu adalah mausolem, di mata prajurit, itu adalah benteng, dan di mata Huli, itu adalah karya seni. Struktur yang indah terletak pada penggunaan struktur yang paling sederhana untuk menahan tekanan terbesar. Dapat dikatakan bahwa dahulu dinding-dinding batu ini tersusun dengan sangat baik, sehingga mampu menahan tekanan yang sangat besar. Tetapi jika di satu titik terjadi masalah, maka seluruh struktur itu akan runtuh dan hancur satu persatu seperti kartu domino. Itu sama saja dengan pepatah yang mengatakan bendungan sepanjang 1000 mil dapat runtuh akibat lubang semut. Sebelumnya, Ye-Shike mengeluarkan kekuatan besar dan meninju dinding penahan beban, menyebabkan semua dinding batu mulai pecah karena ketidakseimbangan tekanan. Oh tidak, kita harus keluar secepatnya.
Jejak kegugupan melintas di wajah Ji Qian, dan semua orang mulai bergerak menuju pintu keluar. Tiba-tiba sesosok tubuh bergegas masuk dan menerobos ke tengah kerumunan. Satu tangan tiba-tiba mencengkeram leher Ji Qian dan mendekapnya. "Bos, bangun." Jantung semua orang berdebar kencang. Orang yang datang adalah Ye Shikai. Namun, pada saat ini, matanya merah, memperlihatkan aura pembunuh yang kuat, dan kecepatannya begitu cepat sehingga semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika semua orang sadar, Ye Shikai telah menculik Ji Qian dan menjaga jarak dari mereka. Tangan kuat Ye Shikai mencubit leher kurus Ji Qian dan mengangkatnya dari tanah. Rasanya seperti dia dapat menghancurkannya hanya dengan sedikit kekuatan. "Aku akan membawa pergi wanita ini terlebih dahulu, dan kalian akan tinggal di sini untuk dikuburkan bersamanya." Ye Shikai mencibir dan menghancurkan dinding batu di sampingnya dengan tangan kanannya. Ledakan. Seperti batu yang menabrak kaca, Ye Shikai dengan mudah membuat lubang besar. Struktur makam itu mulai runtuh, dan dinding batunya tidak lagi kokoh seperti sebelumnya. Dengan satu pukulan, semua orang jelas merasakan mausolem itu berguncang. Ye Shikai menatap dingin ke arah Ji Qian yang kesakitan, dan menunjukkan senyum jahat. Kepribadian kedua mungkin telah berhasil beberapa kali sebelumnya, tetapi karena tindakan Ji Qian yang tepat waktu, dia gagal. "Lepaskan tuanku." Selena ingin melindunginya dan ingin menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh Athena. Kekuatan penyakit cinta iblis milik Ye Shikai sangat mengerikan. Sekalipun semua orang maju bersama-sama, peluang menang atau kalah hanya 50-50. Dan hal yang paling penting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Ye Shikai tersenyum menghina, berbalik dan meninggalkan mausolem. Selena ingin naik dan menyelamatkan orang-orang, tetapi tetap saja terseret. Pada saat ini, dia harus tetap tenang. Ledakan. Sebuah lempengan batu besar jatuh ke tanah dan makam tersebut mulai runtuh. Atlantis, di luar makam. "Wanita, beraninya kau melawan aku lagi dan lagi." Ye Shikai melemparkan Ji Qian ke tanah. Setelah dikendalikan oleh kepribadian kedua, dia tampak sangat kejam. Bahkan jika kepribadian itu tahu bahwa Ji Qian adalah wanita Ye Shikai, dia tidak akan memperlakukannya dengan baik. "Hehe, suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Ji Qian menyeka darah dari sudut mulutnya. "Kamu," yang dia maksud tentu saja bukan Ye Shikai, tetapi khususnya kepribadian itu. "Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Mendengar ini, Ye Shikai tidak dapat menahan amarahnya dan menamparkan Ji Qian dengan keras dan sekuat tenaga tanpa menahan sedikit pun. Ji Qian merasakan suara berdengung di kepalanya. "Sekarang, berikan aku 4 elemen itu." Ye Shikai membungkuk dan memasukkan satu tangan ke saku Ji Qian. "Mengapa hanya ada unsur air?" Sebuah bola sumber energi biru tergantung di telapak tangan Ye Shikai. Namun, dia mencari di sekujur tubuhnya dan yang ditemukan hanya elemen air, bahkan cincin penyimpanan pun tidak. "Di mana elemen-elemen lain dan cincin penyimpanannya? Berikan padaku sekarang." Ye Shikai berteriak pada Ji Qian. "Jika kau melihat penyusup, segera bunuh dia, segera bunuh dia." Pada saat ini, ada getaran dari tanah. Ye Shikai berbalik dan melihat sekelompok prajurit memegang perisai dan tombak perunggu bergegas ke arah mereka berdua. Mereka adalah penjaga Atlantis. Karena makam tersebut merupakan daerah terlarang di kerajaan, maka para prajurit tidak diperbolehkan masuk, sehingga orang banyak tersebut tidak menemui seorang pun prajurit di dalam makam, namun begitu mereka keluar, mereka akan dikepung. "Sialan, semut-semut ini berani datang dan mati." Ye Shikai mengutuk, menyingkirkan Ji Qian, menangkupkan kedua tangannya, dan bola energi merah tua siap dilepaskan. "Inilah energi demonofilia." Ye Shikai meraung, dan bola energi meledak seperti bola meriam. "Bentuklah sebuah formasi, angkat perisai kalian." Sang komandan berteriak di depan, dan para prajurit Atlantis membentuk formasi persegi dan mengangkat perisai mereka di atas kepala, membentuk formasi perisai. Bola energi merah tua tergantung tinggi di udara seperti bola api, dan meledak ke arah para prajurit dengan ledakan keras. Kekuatan gempa itu begitu dahsyat hingga rumah-rumah di dekatnya pun runtuh akibat gelombang kejut tersebut. Ledakan. Bola energi itu seperti bola bowling, menghancurkan prajurit di depan dan mengacaukan formasi pasukan. Prajurit di belakang, segera isi posisi. Sang komandan berteriak keras, dan para prajurit di belakang formasi perisai segera melangkah maju dan mengisi posisi yang kosong. Hanya butuh waktu belasan detik. Para prajurit ini tampaknya tidak takut. Mereka seperti mesin perang, bertempur sampai mati. Pemanah, bidik.
Panglima berteriak keras, dan formasi perisai di depan pun segera dibuka. Ratusan pemanah menarik busur dan mengisi anak panah mereka dalam sekejap. Meletakkan. Swiss, Swiss, Swiss. Ratusan anak panah ditembakkan pada saat yang sama, dan ribuan anak panah ditembakkan pada saat yang sama, benar-benar menimbulkan bayangan di tanah. Elemen air. Yesike mengeluarkan elemen air dengan satu tangan, dan beberapa sinar cahaya biru melesat keluar, membentuk lapisan es di udara. Retak, retak. Anak panah itu tidak cukup kuat untuk menembus perisai es dan hanya meninggalkan beberapa bekas. Pada saat ini, sebuah jalan mulai terbuka di belakang formasi perisai, dan para prajurit bergerak ke kiri dan kanan. Beberapa busur silang didorong ke bagian depan antrian. Crossbow, bersiaplah. Sang Panglima berteriak, dan beberapa prajurit segera memutar mekanisme dan menarik tali busur silang tersebut hingga mencapai potensi penuhnya. Api. Beberapa anak panah setebal lengan ditembakkan seperti bola meriam. Tujuan awal perancangan busur silang ini adalah untuk menghancurkan benteng pertahanan kastil yang besar. Itu sangatlah dahsyat. Jika benda itu mengenai seseorang, orang itu pasti akan mati. Ledakan. Anak panah itu menembus lapisan es. Yesike tiba-tiba melangkah mundur, meletakkan jikian di balik selimut, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih anak panah itu. Saya tidak menyangka semut-semut ini begitu mampu. Yesike mengepalkan tangannya erat-erat, dan anak panah setebal lengannya patah menjadi dua bagian di tengahnya. Para lancer, maju terus. Bab 515. Jika kau tidak ingin mati, berikan aku cincin penyimpanan itu. Yesike mencubit leher kurus Jikian. Meskipun penyakit cinta iblis telah menyerang, Yesike masih kalah jumlah. Para prajurit itu seperti belalang. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain pun datang, dan tak ada habisnya. Dan yang paling penting adalah Yesike tidak memiliki senjata yang cocok. Jikian menatap Yesike. Dia tahu betul kekuatan Nether Blade. Jika Yesike mendapatkannya, tempat ini akan menjadi neraka. Masih banyak ramuan dan harta karun di dalam cincin penyimpanan, yang berarti sumber kekuatan tempur yang konstan. Cincin penyimpanan itu tidak ada padaku. Bahkan jika kau membunuhku, itu tidak akan berguna. Jikian tertawa dingin. Yesike meningkatkan kekuatan tangannya dengan marah, tetapi setelah berubah pikiran, dia akhirnya membiarkan Jikian pergi. Dia masih berguna. Ayo pergi sekarang. Yesike berteriak, memeluk Jikian, bersembunyi di balik bunker dan menunggu tentara tiba. Hampir sampai, hanya 3 meter, 2 meter, 1 meter. Yesike tiba-tiba menyerbu keluar, menyambar tombak perunggu milik seorang prajurit, menariknya kuat-kuat, menyambarnya, lalu mengayunkannya ke arah prajurit di sebelahnya. Duri pada tombak perunggu itu langsung menusuk tubuh seorang prajurit, dan tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar. Para prajurit Atlantis terlatih dengan baik, dan formasi yang mereka bentuk adalah formasi yang diteliti secara khusus. Beberapa prajurit yang bekerja sama seringkali dapat mengusir musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat di medan perang. Yesike memegang Jikian di satu tangan dan memegang pedang yang dirampas di tangan lainnya. Dia mengayunkannya dengan kuat dan memotong ujung senjata beberapa prajurit. Ayo! Yesike menunjukkan ekspresi gila di wajahnya dan menjilat bibirnya dengan lembut. Haus darah dan membunuh adalah karakteristik yang dikejar oleh kepribadian kedua. Tanpa disadari, Yesike menjadi semakin agresif. Pertarungan macam ini tak ada tujuannya, tak ada akhir, bahkan tak ada maksudnya. Itu murni untuk penghancuran dan kehancuran. Para prajurit jatuh ke tanah satu demi satu. Jalan yang awalnya tidak terlalu lebar, kini dipenuhi mayat. Yesike menyerbu maju bagaikan orang gila, bertarung, menangkis, dan bertarung lagi. Pada akhirnya, dia menyingkirkan Jikian, memegang pistol di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, dan jatuh ke dalam pengepungan. Bunuh dia. Pemanah, prajurit pedang dan perisai. Yesike menyerang dengan panik, raungan dan teriakannya bergema di seluruh langit Atlantis. Sebuah anak panah melesat keluar dari kegelapan. Yesike mencondongkan tubuh ke samping dan meraihnya, lalu memegangnya di tangannya. Sambil berteriak keras, dia melemparkan anak panah itu dan menembus baju zirah prajurit itu. Yesike mengambil langkah cepat dan melesat di depan sebuah busur silang. Dia menikam prajurit yang mengoperasikannya dengan senjatanya, lalu menebas busur silang itu dengan pedangnya, langsung memotongnya menjadi dua. Pemanah, tembak. Sang komandan meraung, dan puluhan anak panah melesat bagai tetesan air hujan. Yesike menghindar ke kiri dan kanan, dengan cekatan menghindari anak panah.
Ah! Tiba-tiba sebuah anak panah menembus lengan kirinya, darah mengalir keluar, dan tanpa sadar dia mengendurkan tangannya, sehingga tombak itu pun jatuh. Para prajurit bergegas maju, dan ekspresi ganas muncul di wajah Yesikai. Dia mengayunkan pedangnya dan langsung memukul mundur beberapa prajurit di sekitarnya. Jumlah musuh terlalu besar. Setelah bertarung sekian lama, Yesikai hanya berhasil menghalau sebagian kecil gunung es. Bunuh musuh. Pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara gemuruh dan samar-samar terdengar suara ringkikan kuda perang. Yesikai tiba-tiba berbalik dan melihat puluhan prajurit kavaleri bergegas ke sini. Ini adalah kavaleri Atlantis. Brengsek. Yesikai sedikit kewalahan. Pada saat teralihkan, dia merasakan sakit di punggungnya. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat sebuah tombak telah menembus punggungnya. Keluar dari sini. Yesikai menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya ke tanah. Dia melepaskan tangan kanannya, memegang erat anak panah di tangan kirinya, dan menariknya dengan kuat. Mendesis. Bahkan Yesikai yang terobsesi dengan iblis pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap kesakitan. Yang paling penting adalah bahwa prajurit-prajurit ini membawa energi kematian. Begitu mereka bersentuhan dengan, ia akan perlahan berubah menjadi mayat yang membusuk. Yesikai mengutuk dalam hatinya. Energi kematian itu bagaikan belatung yang menempel pada tulang-tulangnya. Itu telah memasuki meridiannya dan menyebar ke jantung dan dantiannya. Yesikai mengedarkan kekuatan internalnya dan energi yang menguasai penyakit iblisnya untuk mencoba mengeluarkan energi kematian dari tubuhnya. Sial, itu tidak bisa dihilangkan. Yesikai merasakan api di hatinya, cemas dan marah. Baik kepribadian Yesikai maupun kepribadian kedua, mereka semua menyadari pengaruh energi kematian. Jika tidak dapat dihilangkan, itu sama saja dengan bunuh diri kronis. Kavaleri, tangkap mereka hidup-hidup. Komandan itu berteriak. Yesikai merasakan krisis di belakangnya. Dia segera mengambil tombak di tanah dan berjongkok dengan cepat. Cahaya putih melintas di atas kepalanya dan tombak seorang perwira kavaleri menembus udara di atas kepalanya. Yesikai berbalik dan mengulurkan tombaknya untuk menghalangi kuku kuda itu. Ledakan. Perwira kavaleri itu terjatuh bersama kudanya. Karena inersia, petugas itu langsung terjatuh, dan kudanya pun ikut jatuh ke tanah karena kesakitan. Yesikai melihat sekeliling dan melihat semakin banyak orang yang bergegas mendekat. Ayo pergi. Yesikai meraih Jikian dan mendorongnya. Mereka berdua melompat ke atap. Yesikai menggunakan tenaga dalamnya dan mulai berjalan cepat. Mereka berdua segera pergi. Yesikai membawa Jikian ke sebuah gedung dan menemukan sebuah ruangan. Begitu dia masuk, Yesikai bersandar lemah ke dinding. Energi kematian mulai menyerang seluruh tubuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Yesikai telah dengan gila-gilaan mengedarkan energi internalnya, yang juga mempercepat penyebaran energi kematian. Perlahan-lahan mengeluarkan elemen air, Yesikai mencoba menggunakan energi keempat elemen untuk menghilangkan energi kematian. Celepuk. Sebelum Yesikai bisa mengedarkan elemen air, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Yesikai merasakan perasaan tidak berdaya melanda sekujur tubuhnya, dan samar-samar dia bisa mencium aroma kematian. Elemen air terlempar keluar, dan Yesikai berusaha keras merangkak. Elemen air memancarkan cahaya biru, seolah-olah itu adalah cahaya kehidupan. Yesikai tahu betul bahwa tanpa perawatan tepat waktu, dia pasti akan mati. Tiba-tiba, sosok putih muncul di depannya dan mengambil elemen air di depannya dengan satu tangan. Jikian, cepatlah selamatkan aku. Mata Yesikai telah kehilangan warna merah darah aslinya dan berubah menjadi abu-abu muda kusam, sementara Jikian menatapnya dengan dingin tanpa emosi di matanya. Jikian tahu bahwa orang yang mengendalikan tubuh Yesikai masih kepribadian kedua. Jika kau tidak menyelamatkanku, dia juga akan mati. Apa kau sanggup melihat pria yang kau cintai mati di hadapanmu? Serahkan kendali atas tubuhmu sekarang dan segera kembali. Mata Jikian bersinar dengan jejak fluktuasi, lalu dia berkata dengan suara dingin. Haha, baiklah, kalau begitu mari saya lihat siapa di antara kita yang akan kehilangan kesabaran terlebih dahulu. Yesikai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bersambung.